perkuliahan daring ini, di e-learning ini adalah yang pertama, mahasiswa mengisi absensi, kemudian menyimak video dari pertama hingga akhir, kemudian berdiskusi dengan temannya, dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan. Itu adalah aktivitas rutin dan wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa. Tidak hanya absen saja tapi tidak menyimak video, juga tidak hanya menyimak video tapi tidak absen, dan juga tidak hanya absen menyimak video tetapi tidak berdiskusi. 4 hal itu harus dikerjakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual saya di perkuliahan daring mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pelajaran pada semester ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau kontrak perkuliahan, serta tema-tema apa yang perlu kita diskusikan akan saya jelaskan pada pertemuan yang pertama ini. Setiap mahasiswa agar menyimak dengan baik video ini dari awal hingga akhir. Teman-teman bisa melihat pada tampilan pada layar yang ada di sebelah saya ini. Mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang baru yang sebelumnya bernama Pemikiran Pendidikan Islam Klasik dan Modern. Di tahun 2020 ini pada kurikulum yang terbaru ini, nomenklatur yang kita gunakan adalah Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Bobotnya adalah 2 SKS, kemudian pengampunya adalah saya sendiri, Dr. M. Arfan Muammar, MPDI. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pasang surut perkembangan pendidikan Islam yang pernah terekam dalam data-data empiris yang dapat dilacak dalam perkembangan sejarah peradaban Islam sejak masa klasik hingga modern. Dengan harapan bahwa wawasan tersebut dapat direnungkan, dianalisis, dan diambil hikmahnya untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dan masukan untuk membangun kemajuan pendidikan Islam sekarang dan di masa yang akan datang. Ya. Kemudian rumusan kompetensi dasar atau rumusan kemampuan akhir yang diharapkan, ini ada 10 rumusan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mengartikulasikan pola pendidikan Islam pada masa Rasulullah, yaitu pada fase Mekah dan Madinah hingga Khulafaur Rasyidin. Ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pola pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pendidikan Islam di era awal Islam, seperti di Spanyol. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis perkembangan madrasah dan lembaga pendidikan Islam pada masa awal Islam. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis perkembangan pendidikan Islam di Turki Utsmani. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan merespon perkembangan pendidikan Islam pada masa keruntuhan Islam pada masa pembaharuan Islam. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis dan menaturalisasi pendidikan Islam di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Jadi nanti kita juga akan masuk pada sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis dan mengorganisasi perkembangan madrasah dan pesantren di Indonesia pada masa modern. Dan yang ke-10, mahasiswa mampu menganalisis dan merespon tantangan dan peluang pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi. Nah, dari 10 rumusan tadi,
kemampuan akhir yang diharapkan atau kompetensi dasar yang dirumuskan tadi akan kita breakdown menjadi 14 kali pertemuan. 16 kali pertemuan termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Kemudian sistem pembelajaran yang kita lakukan adalah TCL dan SCL, Teacher Centered Learning dan Student Centered Learning. Teacher Centered Learning adalah seperti yang saya lakukan sekarang, saya menjadi sumber informasi bagi mahasiswa, sedangkan nanti Student Centered Learning, nanti mahasiswa yang mempresentasikan. Artinya ada kalanya nanti saya yang mempresentasikan dan nanti ada kalanya mahasiswa yang akan mempresentasikan. Kemudian metodenya diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Kemudian penilaiannya adalah tugas sebesar 30%. Apa saja tugasnya nanti akan saya jelaskan di akhir video ini. Karena itu setiap mahasiswa agar menyimak video ini hingga akhir. Kemudian UTS 20%, aktivitas atau partisipasi sebesar 20%. Nah, ini perlu diberi catatan bahwa partisipasi ini adalah keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang sudah saya sediakan nantinya. Mahasiswa, keaktifan itu bukan hanya dinilai dari absensi. Jadi ketika dia absennya penuh tetapi dia tidak pernah aktif berdiskusi, maka sebenarnya dia tidak berpartisipatif atau tidak aktif dalam perkuliahan. Maka setelah absensi, mahasiswa itu harus melakukan diskusi dengan teman-temannya, berdiskusi dengan teman-temannya, kemudian menjawab pertanyaan. Ya, aktivitas perkuliahan daring ini di e-learning ini adalah yang pertama mahasiswa absensi, mengisi absensi, kemudian menyimak video dari pertama hingga akhir, kemudian berdiskusi dengan temannya, dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan. Itu adalah aktivitas rutin dan wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa. Tidak hanya absen saja tapi tidak menyimak video, juga tidak hanya menyimak video tapi tidak absen, dan juga tidak hanya absen menyimak video tetapi tidak berdiskusi. 4 hal itu harus dikerjakan semuanya. Kemudian UAS 30%. Ini ada beberapa rujukan referensi yang bisa dijadikan acuan, yaitu yang pertama Abdurrahman Al-Baghdadi, Sistem Pendidikan Islam di Masa Khalifah Islam. Kemudian ada Abu Dinata, Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan. Ahmad Salabi, Sejarah Pendidikan Islam. Kemudian Deliar Nur, Gerakan Modern Islam di Indonesia. Karel Astin Brink, Pesantren, Madrasah, Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya. Marshall Hodgson, The Venture of Islam, Consists and History in World Civilization. Kemudian Philip Kahiti, History of the Arab. Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam, menelusuri jejak sejarah pendidikan Islam di era Rasulullah sampai Indonesia. 10. Aiman Fuad Sayyid, Ad-Daulah Al-Fatimiyah fi Misr, Tafsir Al-Jadid. Dan 11 Suwito dan Fauzan, Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Itu adalah rujukan utama untuk membuat makalah atau materi yang akan saya jelaskan nanti. Sedangkan penunjang, ini ada Abu Dinata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, ada Ali Ashraf, Horizon Baru Pendidikan Islam, ada HM Irsyad, Pembaruan Kembali Pendidikan Islam, ada Hanun Asroha, Sejarah Pendidikan Islam, ada Lutfi ABD Badi Al-Islam fi Asbania, ada M. Ali Hasan, Kapita Selekta Pendidikan Islam, ada Ramayulis, Samsul Nizar, Ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam. Kemudian Suwito dan Fauzan, Sejarah Pendidikan Islam, Muhammad Munir Mursi, At-Tarbiyah Al-Islamiyah, Usuluha wa Ataturuha fi Al-Bilad Al-Arabiyah. Ya. Kemudian kita breakdown tadi, kemampuan akhir yang diharapkan atau kompetensi dasar itu menjadi pertemuan ini. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan, yaitu hari ini saya menjelaskan tata tertib perkuliahan, tugas-tugasnya, serta waktu-waktu penugasannya. Nah, pertemuan yang kedua ini mulai presentasi, yaitu terkait dengan
pola pendidikan Islam pada masa Rasulullah, yaitu di Mekah dan Madinah hingga Khulafaur Rasyidin. Nah, ini kemudian dibagi menjadi dua subbahasan. Yang pertama adalah pola pendidikan Islam pada masa Rasulullah, yaitu Mekah dan Madinah. Yang kedua adalah pola pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi ada dua sub pembahasan. Referensi yang digunakan adalah seperti yang ada di tampilan ini. Abdurrahman Al-Baghdadi, Abu Dinata, dan Ahmad Salabi. Yang ketiga, pertemuan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pola pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah. Nah, ini dibagi menjadi subbahasan, yaitu pola pendidikan Islam pada periode dinasti Bani Umayyah dan pola pendidikan Islam pada periode dinasti Bani Abbasiyah. Ini referensi yang digunakan Abdurrahman Al-Baghdadi, Abu Dinata, dan Ahmad Salabi. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis pendidikan Islam di era awal Islam seperti di Spanyol. Ini dibagi menjadi dua subbahasan, yaitu pola pendidikan Islam di Spanyol. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan Islam di era awal Islam. Ini materi yang kita gunakan adalah Hanun Asroha, Lutfi Abidi Badi, Muhammad Munir Mursi. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan memahami perkembangan madrasah dan lembaga pendidikan Islam pada masa awal Islam. Ini ada 4 subbahasan, yaitu kurikulum dan pola pengembangan ilmu pengetahuan pada era pra-madrasah Nizamiyah, madrasah Nizamiyah dan pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan dan mazhab Sunni. Ketiga, kemajuan pengetahuan Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Yang keempat adalah pendidikan tinggi di dunia Islam, kasus Universitas Al-Azhar. Referensi yang digunakan adalah Hanun Asroha, Lutfi Abidi Badi, Muhammad Munir Mursi, Marcel Hodgson, kemudian Philip Kahiti, Aiman Fuad Sayyid. Nah, yang dibagi ini adalah subbahasanya ini ya. Yang bagi adalah subbahasanya ini, bukan yang sampingnya, tapi subbahasanya ada 4 ini dan lain seterusnya. Setelah itu pertemuan ke-7 UTS. Kemudian pertemuan ke-8, mahasiswa mampu menganalisis dan memahami perkembangan pendidikan Islam di Turki. Nah, kemudian subbahasanya, ini adalah yang dibagi, tema kelompoknya subbahasanya. Pendidikan Islam di masa Turki Utsmani, kemudian kehidupan sosial guru dan murid di zaman Islam klasik. Nah, itu adalah subbahasan. Kemudian yang ke-9 adalah menganalisis dan merespon perkembangan pendidikan Islam pada masa keruntuhan Islam dan masa pembaharuan Islam. Subbahasanya adalah kehancuran dinasti Bani Abbasiyah dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan di dunia Islam. Yang kedua, menjelaskan tentang Muhammad Abduh dan usaha pembaharuan pendidikan Islam di Mesir. Nah, ini adalah rujukannya. Yang ke-9, pendidikan Islam di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Nah, ini kita sudah masuk pada pendidikan Islam di Indonesia. Subbahasanya adalah sejarah dan dinamika pendidikan Islam di Indonesia, surau, meunasa, pesantren, dan madrasah. Yang kedua, organisasi sosial keagamaan dan pendidikan Islam, kasus Persyarikatan Muhammadiyah. Yang ke-11, pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Ini sudah masuk Orde Lama dan Orde Baru. Ada 2 sub pembahasan, yaitu kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masa Orde Lama, dan yang kedua, pola dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masa Orde Baru. Nah, referensinya teman-teman bisa melihat pada kolom yang ada di sebelah ini. Kemudian yang ke-12, pertemuan ke-12, perkembangan madrasah dan pesantren di Indonesia pada masa modern. Nah, ini sudah masuk pada masa modern, yaitu ada 3 subbahasan: pesantren sebagai basis pendidikan Islam di Indonesia, yang kedua pembaharuan sistem pendidikan di pesantren, yang ketiga pembaharuan sistem pendidikan di madrasah. Oke. Referensinya ada di sebelah ini.
Yang ke-13, merespon tantangan dan peluang pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi. Subhahasanya adalah pengaruh globalisasi terhadap pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan multikultural bagi bangsa Indonesia kini. Dan yang ketiga adalah pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Referensinya adalah ini. Nah, bagaimana tugasnya? Tugasnya adalah setiap mahasiswa agar setiap PJMK agar membagi tema-tema bahasan tersebut kepada semua mahasiswa, agar dibagi habis kepada semua mahasiswa. Kemudian mahasiswa agar membuat makalah dan PowerPoint. Lalu PowerPoint-nya dipresentasikan dan direkam menjadi seperti video seperti saya ini. Sehingga nanti mahasiswa mengumpulkan makalah dan mengumpulkan link video, diupload di YouTube-nya masing-masing. Kenapa harus diupload di YouTube? Karena jika mahasiswa menyerahkan ke saya dalam bentuk video, itu akan terlalu besar jika diupload di e-learning. Tapi jika mahasiswa menyerahkan kepada saya dalam bentuk link, maka itu akan sangat memudahkan bagi saya untuk menguploadnya di e-learning. Dan pembelajaran kita nanti akan tersentral pada pembelajaran e-learning. Setelah mahasiswa nanti mempresentasikan itu, kemudian nanti silahkan presenter menjawab pertanyaan yang datang dari mahasiswa. Harus ada pertanyaan dan harus ada diskusi. Setelah itu nanti akan saya berikan pertanyaan dan mahasiswa yang lain akan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, itu adalah tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Adapun jumlah halamannya adalah minimal 15 halaman, 1,5 spasi itu tidak termasuk referensi. 1,5 spasi itu tidak termasuk referensi. Menggunakan kertas A4, kemudian dikumpulkan ke saya H-1 atau H-24 jam. Ya, misalkan perkuliahan kita Sabtu jam 8, maka terakhir mengumpulkannya adalah Jumat jam 8. Ya, kenapa? Karena supaya ada waktu bagi saya untuk mengupload dan men-settingnya di e-learning serta membuat pertanyaan. Jika kemudian perkuliahannya jam 8, kemudian mengumpulkannya jam 7, nah ini akan masuk kategori terlambat, akan saya beri catatan. Ya, karena waktu mengupload dan men-setting itu tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak sedikit. Ya, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.